pengelolaan dan pencegahan. Halo semuanya, hari ini kita akan membahas pengelolaan dan pencegahan penyakit vaskular perifer atau PVP melalui studi kasus. Mari kita mulai. Penyakit vaskular perifer memengaruhi pembuluh darah di luar jantung dan otak, seringkali di kaki. Biasanya disebabkan oleh aterosklerosis, di mana plak menumpuk di dinding pembuluh darah, mengurangi aliran darah. Perkenalkan Bapak John D., seorang pensiunan pekerja pabrik berusia 65 tahun. Beliau menderita diabetes tipe 2, tekanan darah tinggi, kolesterol tinggi dan riwayat merokok. Beliau datang ke klinik karena nyeri kaki yang semakin parah selama 6 bulan terakhir. Pak John menggambarkan rasa sakitnya seperti kram di betis dan kaki, memburuk saat berjalan, tetapi mereda saat istirahat. Baru-baru ini, rasa sakitnya tetap ada bahkan saat istirahat, dan beliau melihat luka yang tidak kunjung sembuh di jempol kaki kanannya. Saat pemeriksaan fisik, kaki Pak John terlihat kering, mengkilap, tidak berbulu, dan terasa dingin di bawah lutut. Jempol kaki kanannya memiliki luka berwarna kehitaman yang tidak kunjung sembuh, dengan kemerahan di sekitarnya, tetapi tidak ada nanah. 5. Hasil pemeriksaan menunjukkan diabetes yang tidak terkontrol dengan HbA1c 9,2%, LDL tinggi pada 140 mg per deciliter, dan penyempitan arteri yang signifikan pada USG Doppler. Indeks ankle brachial-nya adalah 0,48 di sebelah kanan, dan 0,52 di sebelah kiri, menunjukkan PVP yang parah. Diagnosis Pak John adalah iskemia tungkai kritis dengan luka iskemik yang tidak kunjung sembuh. Jadi apa rencana pengelolaannya? Pertama, kita perlu mengubah faktor risikonya. Kami memulai terapi insulin untuk mengelola diabetesnya dengan lebih baik, dengan target HbA1c di bawah 7%. Memberi edukasi kepada Pak John tentang pemeriksaan kaki harian dan alas kaki yang tepat sangat penting untuk mencegah luka di masa mendatang. Untuk tekanan darah tingginya, kami meningkatkan dosis lisinopril dengan target tekanan darah di bawah 130-80 mm/Hg. Kami juga mulai memberikan atorvastatin dosis tinggi untuk menurunkan LDL-nya. Berhenti merokok terus diperkuat dengan konseling berkelanjutan. Secara farmakologis, kami memulai aspirin dan cilostazol untuk meningkatkan jarak berjalannya dan mengurangi gejala. Antibiotik diberikan untuk mencegah infeksi luka. Pak John dirujuk ke klinik perawatan luka untuk pembersihan luka secara teratur dan pembalutan luka. Revaskularisasi sangat penting. Angioplasti dengan pemasangan stent dilakukan pada arteri femoralis kanannya dan dilatasi balon pada arteri tibialisnya. Terapi olahraga juga penting. Pak John mengikuti program jalan kaki terstruktur untuk meningkatkan sirkulasi kolateral. 3 bulan kemudian, luka Pak John telah sembuh secara signifikan, nyeri saat istirahat berkurang, dan jarak berjalannya meningkat menjadi 400 meter. HbA1c-nya turun menjadi 7,5%, dan tekanan darahnya stabil pada 128 mm/Hg. Kasus Pak John menyoroti pentingnya pendekatan komprehensif dalam mengelola PVP, terutama pada pasien berisiko tinggi. Modifikasi faktor risiko yang agresif, pengelolaan farmakologis, intervensi vaskular, dan rehabilitasi olahraga dapat meningkatkan hasil secara signifikan. Ingat, diagnosis tepat waktu dan strategi pengelolaan yang beragam sangat penting untuk mencegah komplikasi dan meningkatkan kualitas hidup pasien PVP. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa untuk menyukai, berkomentar, dan berlangganan untuk studi kasus medis dan wawasan lainnya. Jaga kesehatan.